Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda. Semoga Ananda selalu diberikan nikmat sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, sudah siap ya untuk belajar pagi ini? Ya, materi kita pagi ini adalah tentang tokoh sosiologi dan teori-teorinya. Oke, silahkan disimak Ananda, tokoh sosiologi klasik yang akan kita ulas pagi ini. Akan mengulas teori yang dikemukakan oleh Bapak sosiologi yang terkenal yang bernama Auguste Comte. Kalau bahasa Inggrisnya kita nyebutnya Auguste Comte ya, tapi karena beliau berasal dari Prancis, orang Prancis menyebutnya bukan Auguste Comte, tapi Auguste Comte. Nah, teori yang terkenal yang dikemukakannya adalah tentang hukum 3 tahap perkembangan manusia, di mana ada 3 tahap pola pikir manusia, yaitu tahap teologis, metafisik, dan tahap positifis. Nah, tahap teologis ini mengatakan bahwa bumi atau dunia ini dikuasai oleh makhluk-makhluk gaib. Jadi mereka mempercayai selain mereka yang hidup dan tinggal di bumi, ada lagi makhluk gaib yang ada di dalam bumi. Nah, seperti Ananda lihat di slide, tahapan teologis ini mereka pada saat gerhana bulan mereka akan menyembah gerhana bulan tersebut karena menurut mereka itu adalah magis. Nah, itu ada 3 dari tahapan teologis. Selanjutnya ada tahapan metafisik. Nah, pada saat ini katanya selain kekuatan-kekuatan gaib, ternyata kekuatan-kekuatan alam juga ikut menguasai bumi. Nah, dalam slide Ananda bisa saksikan adanya sesajen. Maksudnya di sini mereka memberikan suatu penghargaan terhadap kekuatan gaib dan kekuatan-kekuatan alam. Nah, selanjutnya ada tahap positifis. Pada tahap ini, mereka sudah mempercayai segala sesuatu bisa dibuktikan secara ilmiah. Jadi, kalau dulunya mereka sakit, mereka berobatnya ke dukun. Kalau untuk sekarang, mereka sudah membuktikan sakit mereka tuh karena apa. Nah, kita contohkan di slide, mereka sakit dan berobat ke dokter karena sakit mereka bisa dibuktikan secara ilmiah. Bisa dipahami Ananda ya? Oke, ahli kedua yang akan kita ulas adalah Bapak Emile Durkheim. Nah, apa saja teori Bapak Emile Durkheim ini? Yang pertama, tentang fakta sosial, katanya setiap cara bertindak individu mempunyai makna terhadap individu lain atau mempunyai alasan terhadap sesuatu. Nah, di sini kita contohkan untuk masa pandemi sekarang, fakta sosialnya adalah 3M. Karena apa? Supaya kita terhindar dari fakta lain. Apa fakta lainnya? Itu virus COVID-19. Nah, teori keduanya ada katanya suicide. Suicide ini adalah bunuh diri. Dia membuktikan bahwa ketika integrasi sosial yang kuat di suatu masyarakat, maka tingkat suicide atau bunuh diri itu akan lemah. Begitu juga sebaliknya. Jadi di sini maksudnya ketika kita kompak, kita mempunyai interaksi yang bagus dengan masyarakat, apalagi orang tua, maka tingkat depresi dan bunuh diri itu menjadi rendah. Nah, selanjutnya ada katanya solidaritas sosial. Atau kalau kita sederhanakan bahasa dusun kita ini, solidaritas itu bisa jadi kekompakan sosial. Nah, di mana kita sama-sama mempunyai tekad dan emosi yang sama untuk merubah atau merancang sesuatu. Nah, di sini dibagi menjadi 2 solidaritas sosialnya. Yang pertama ada solidaritas mekanis, atau kalau orang-orang awam menyebutnya masyarakat yang masih tradisional atau masyarakat desa. Di sini Ananda bisa saksikan bahwa ketika seseorang memerlukan bantuan, maka masyarakat lain atau individu lain akan bergotong royong bahu-membahu membantu
kegiatan apa yang dilakukan oleh masyarakat tersebut. Nah, kita lihat mereka menanam padi secara bersama-sama. Jadi masih ada sistem gotong royong pada masyarakat solidaritas mekanis. Selanjutnya ada masyarakat organis. Di sini dikatakan bahwa masyarakat organis itu masyarakat yang sudah modern. Jadi di sini salah satu cirinya adalah dia tidak peduli dengan apa yang ada dan apa yang terjadi di sekitarnya. Ananda bisa saksikan di gambar di mana rumah mereka tinggi, pagar mereka pun tinggi. Jadi mereka menjaga privacy dan tidak terlalu membutuhkan kehadiran orang lain yang ada di sekitar mereka. Nah, selanjutnya ada Bapak Karl Marx namanya. Nah, teori apa saja yang dikatakan oleh Bapak Karl Marx ini? Ada namanya alienasi. Alienasi ini adalah perasaan yang membuat seseorang merasa terasing dan memilih untuk menarik diri dari orang lain. Nah, alienasi ini bisa juga disederhanakan yaitu keterasingan. Kenapa mereka terasing? Mereka menciptakan sesuatu tetapi mereka tidak bisa mengendalikan sesuatu. Contohnya itu ada buruh pabrik yang menciptakan salah satu produk branded yang mahal, tetapi mereka tidak bisa membeli. Karena apa? Nah, karena kekurangan uang. Selanjutnya ada kapitalisme. Katanya di sini mode produksi yang bertujuan untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya. Siapa yang beruntung? Yang beruntung adalah pemilik modal. Makanya terjadi alienasi dari buruh atau kaum proletar. Nah, di sini Ananda bisa saksikan gambar yang sudah saya bagikan itu. Kaum buruh berada paling bawah dan kaum borjuis berada di paling atas. Selanjutnya ada Ferdinand Tönnies. Nah, apa teori yang dikemukakan oleh Bapak Ferdinand Tönnies ini? Ananda saksikan. Ada katanya Gemeinschaft atau disebut juga dengan paguyuban. Paguyuban ini perkumpulan atau kelompok yang bersifat kekeluargaan. Biasanya mereka sedarah. Jadi masih bersifat kekeluargaan ya. Nah, paguyuban ini dibagi atas 3, yaitu paguyuban by blood berdasarkan pertalian darah, by place berasal atau paguyuban kelompok yang berada di sekitaran rumah, bisa jadi tetangga atau rukun warga. Selanjutnya adalah Gemeinschaft of Mind, yaitu kelompok yang mempunyai satu pikiran. Nah, di slide kita saksikan misalnya ada kelompok beda. Selanjutnya adalah Gesellschaft. Gesellschaft ini disebut juga dengan patembayan. Di sini Gesellschaft dibentuk memiliki ikatan yang lahir, tapi dalam jangka waktu yang pendek, tidak selama dari kelompok dari Gemeinschaft. Kenapa? Ini contohnya Serikat Pekerja seluruh Indonesia. Karena mereka sewaktu-waktu bisa saja bubar. Ya. Oke, selanjutnya ada Bapak Max Weber. Teori yang paling terkenal yang dikemukakan oleh Bapak Max Weber adalah tentang teori tindakan sosial. Nah, tindakan sosial ini ada 4. Tindakan sosial instrumental, tindakan sosial berorientasi nilai, tindakan sosial tradisional, dan tindakan sosial efektif. Ananda bisa saksikan tindakan sosial yang ada. Ananda bisa saksikan, Anda coba pahami. Jika Ananda tidak paham, silakan Ananda hubungi saya. Silakan Ananda WA. Setelah ini, Ananda silahkan cek classroom karena ada tugas yang menanti. Oke ya. Sekian dulu untuk video hari ini. Jika ada yang salah dan kurang mohon maaf. Insya Allah kita akan bertemu dengan video pembelajaran selanjutnya. Mohon maaf ya jika ada kekurangan. Oke, selamat pagi Ananda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.